Assalamualaikum, halo teman-teman, salam sukses, long life ya. Kali ini kita membahas hal yang cukup penting dalam dunia bisnis, yaitu yang namanya manajemen risiko. Entah itu bisnis konvensional maupun bisnis online, sangat penting memiliki manajemen risiko. Kenapa sangat penting? Karena tidak ada bisnis yang abadi, karena selalu ada perubahan, baik konvensional maupun online. Saya mau bertanya, apakah ada bisnis di dunia ini yang tidak ada risiko? Kalau ada, Anda boleh fokus ke sana. Tetapi setahu saya, semua bisnis di dunia ini pasti ada risiko. Namun, bukan berarti Anda tidak boleh berbisnis, bukan berarti Anda takut berbisnis karena risiko. Namun hal yang terpenting adalah Anda mengerti bagaimana memanajemen risiko itu sehingga Anda menjadi seorang pemenang. Karena yang menjadi pemenang dalam dunia bisnis adalah orang-orang yang mengerti dengan konsep manajemen risiko. Seringkali kita mendengar orang mengatakan hati-hati dengan bisnis itu, hati-hati dengan bisnis ini. Saya setuju dengan pernyataan itu, karena hati-hati itu harus wajib. Karena hati-hati bukan berarti jangan. Hati-hati bukan berarti berhenti. Hati-hati bukan berarti tidak boleh dilakukan. Misalnya, pada saat Anda berkata kepada anak Anda misalnya yang lagi makan ikan, yang jelas ada tulangnya, Anda akan mengatakan hati-hati ya makannya nak, ada tulangnya. Apakah artinya anak Anda tidak boleh makan atau berhenti makan? Tentu tidak. Dia tetap makan, tetapi harus pandai memilah mana tulang, mana daging. Demikian juga kalau sering kita bicara kepada teman yang mau dalam perjalanan, hati-hati ya di jalan. Apakah artinya dia tidak boleh jalan? Tentu dia harus berjalan. Tetapi hati-hati artinya lakukanlah dengan cara yang benar. Hati-hati bukan berarti melarang. Hati-hati bermakna lakukanlah dengan cara yang benar. Nah, untuk itu dalam bisnis Anda harus lakukan cara yang benar juga, yaitu dengan manajemen risiko. Kalau berbicara manajemen risiko tentu banyak cara. Saya hanya berbagi beberapa tips yang nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Karena ini hanya sebagai pembuka wawasan dan ilustrasi kita bersama saja. Oke, kalau berhubungan dengan bisnis yang saat ini Anda jalankan, maka saya cuma mengingatkan setiap bisnis itu punya signal. Bagi saya memberi istilah ada saatnya lampu hijau, artinya Anda boleh jalan, tancap gas. Ada saat lampu kuning, maka Anda turunkan kecepatan. Dan pada saat lampu merah, berarti Anda diam, berhenti. Walaupun mungkin bisa jadi berhenti sementara dan jalan lagi. Nah, mana yang dimaksud dengan lampu hijau saat ini? Kalau yang berhubungan dengan bisnis tolong menolong saat ini, lampu hijau bisa Anda lihat pada saat tagihan. Apabila Anda ditagih lebih lama daripada Anda mencairkan, berarti posisinya lampu hijau. Misalnya, Anda ditagih di hari ke-10, kemudian pada saat Anda mencairkan, dalam waktu 2 hari Anda sudah mendapatkan kembali uang Anda.
berarti lama ditagih lebih cepat mencairkan. Maka ini posisi lampu hijau, Anda boleh tancap gas maksimal kalau kondisi seperti itu. Namun apabila tanda-tanda lampu kuning, misalnya Anda daftar, besok atau lusa sudah ada perintah untuk membayar. Nah, ini Anda boleh lampu kuning, atau mungkin tagihannya bisa 7-8 hari, tapi pada saat Anda mencairkan itu lama, bisa 7-8 hari juga. Itu juga lampu kuning. Ya, artinya kalau lampu kuning, turunkan kecepatan Anda, tarik sekian persen modal Anda, mungkin bisa 70%, dan bukan berarti berhenti. Lakukan hal yang terbaik, yaitu membangun kembali hal yang tadi harus Anda benahi. Artinya benahi berarti ada sesuatu yang kurang beres yang harus kita benahi. Ada sesuatu yang harus kita bangun lagi bersama. Misalnya kita bikin acara lagi, kita bangun jaringan lagi, kita infokan lagi ke banyak orang. Itu salah satunya, supaya kembali sehat, kembali hijau. Nah, kalau lampu merah, ya itu sudah posisi berhenti, diam. Anda mau tidak mau menunggu kembali hijau. Ini salah satu pemahaman yang harus kita ingat bersama, karena belum tentu nantinya pada saat kejadian kita bisa saling mengingatkan. Jadi jauh lebih baik mengingatkan dari awal, dari sekarang, daripada belakangan. Nah, salah satu manajemen risiko berikutnya, bisa jadi jika Anda telah mendapatkan keuntungan melebihi 100%, maka bisa jadi Anda amankan dulu modal, disimpan dulu, dan keuntungan tadi Anda silakan putar semaksimal mungkin. Tentunya juga tetap mengingat rambu-rambu tadi, kapan hijau, kapan dia kuning. Jadi Anda tahu kapan harus menyelamatkan dana Anda. Kenapa hal ini perlu? Sekali lagi, tidak ada bisnis yang abadi. Dan Anda juga harus tahu fokus Anda yang sebenarnya apa. Kadang-kadang orang banyak salah fokus. Mereka pikir fokus itu harus satu. Mereka pikir itu fokus harus membesarkan nama produk mereka, atau nama perusahaan mereka, atau nama sistem mereka. Saya bilang, saya punya pendapat yang berbeda. Saya fokus kepada penghasilan. Hal yang membuat penghasilan masuk, maka saya harus fokus ke sana. Walaupun bisa jadi saya punya sumber penghasilan 2, 3, atau 4, 5. No problem, saya tetap fokus pada hasilnya. Apabila 5 bisnis, dan itu bisa saya kelola, memberi penghasilan bagi saya semua, no problem bagi saya. Tapi kembali kepada teman-teman, karena banyak di luar sana, orang menutup diri dengan bisnis lain, menutup diri dengan informasi lain pada saat dia nyaman dengan satu bisnis. Dan dia fanatik dengan merek. Padahal tujuan kita sebenarnya mencari penghasilan, bukan membesarkan merek. Ini hanya sekedar berbagi. Silakan kembali kepada keyakinan masing-masing dan kreativitas masing-masing di dalam manajemen risiko. Tadi saya sudah mengingatkan 2 hal dalam manajemen risiko, yaitu tahu kapan saatnya lampu hijau dan kuning, serta selamatkan modal Anda 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan setelah Anda mempunyai profit 100% lebih. Namun jika Anda yakin pada saat itu masih lampu hijau, Anda masih tetap ingin memaksimalkan, silakan. Atau Anda punya kreativitas lain, punya ide lain, silakan. Karena namanya manajemen risiko, tidak ada hukum baku,
Tidak ada hal yang kaku, semua harus fleksibel dan kreatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, sebagai tambahan dari saya, saran saya lakukanlah sebuah bisnis itu dengan keyakinan. Jangan karena ikut-ikutan. Karena banyak orang di luar sana melakukan bisnis karena ikut-ikutan. Melihat temannya dapat uang, sukses, tiba-tiba beli mobil, baru dia tertarik. Jadi dia tertarik karena melihat orang sukses, lantas pengen ikut. Padahal dia tidak mengerti dan tidak memahami seperti apa bisnis itu, hanya melihat temannya berhasil tapi dia tidak tahu resikonya. Nah, celakanya orang ini ikutnya di belakang, bisa jadi pada saat lampu kuning dia malah masuk, orang lagi mundur dia malah maju. Tiba-tiba setelah dia di dalam lampu merah. Nah, hal ini banyak terjadi di luar sana dan mereka merasa ditipu, merasa menjadi korban, padahal mereka join karena ikut-ikutan. Jadi sebaiknya semua pelajari dulu, semua manajemen resikonya dulu, Anda ketahui dulu semua seluk-beluknya, plus minusnya, mana yang harus Anda hindari, mana yang harus Anda ambil. Sebandingkah risiko Anda dengan hasil Anda. Apabila Anda yakin Anda bisa memenangkan, maka silakan Anda ambil. Atau bila Anda masih ragu, Anda tanya, Anda pelajari lebih dalam, tanyakan dari semua sisi, baru Anda ambil keputusan. Nah, disinilah kunci. Samping manajemen risiko, tahu signal, lakukan dengan keyakinan. Apabila Anda yakin bisa menang, ambil. Kalau tidak yakin, jangan pernah masuk. Oke, salam sukses buat Anda semua. Long life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.